Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Diary Mami K. Jadi mulai aja Mbak Mbak. Hani, halo. Oh, dimulai aja. Oke, dimulai ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan sih dari Hmm, aku dan dari Mbak-mbak mungkin ya. Ini sih pertanyaan pertama itu, temanya kita tentang bangkit dari kondisi down ya. Pasti Mbak-mbak di sini ya. pernah ya merasakan kondisi down dan pasti, aduh bingung aku harus bagaimana ini. Karena kondisi down itu aduh benar-benar menyiksa kayaknya ya. Terus oke kita lanjut ke pertanyaan aja kali ya. Ya. Pertanyaan pertama, kira-kira apa aja sih yang bikin kita itu bisa down? Apa aja yang bisa bikin seseorang itu merasa down? Ya, apa? Faktor paling banyak mungkin banyaknya pikiran yang apa namanya masuk ya. Entah Iya. itu masalah apa aja kan macam-macam. Tapi kalau misalkan mau saya rumuskan ada 5 mungkin ya. Yang pertama, seringnya membandingkan diri dengan orang lain. Jadi, apa namanya, kita sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Misalkan, kok si A seperti ini ya, saya kok nggak bisa. Terus, apa namanya, secara tidak langsung kan, sikap seperti itu kayak, apa ya, membuat kita itu kayak nggak pede gitu kan. Terus, akhirnya malah nggak fokus sama tujuan yang mau kita capai gitu. Terus yang kedua, biasanya udah berikhtiar maksimal tapi nggak sasaran yang dicapai itu nggak ada tujuannya, nggak ada hasilnya. Hmm. Terus yang ketiga, kurangnya dukungan dari keluarga atau orang terdekat. Jadi misalkan keluarga atau orang terdekat itu menganggap apa yang kita lakukan itu kayaknya mustahil buat dicapai gitu kan. Contohnya kayak misalkan jualan gitu, kita nggak ada basic jualan, terus kita mau jualan, terus keluarga atau misalkan suami ya, kayak gitu, masa sih kamu bisa jualan, emang kamu bisa jualan gitu kan. Itu kan secara nggak langsung kadang-kadang bisa bikin kita yang tadinya semangat jadi down lagi gitu kan. Gitu. Terus apa namanya, terlalu berekspektasi tinggi dalam mencapai kesuksesan. Jadi misalnya ada apa namanya, si A misalkan sukses, misalkan jadi agen dalam waktu sekian bulan gitu kan. Terus apa namanya, si B ini kepengen juga apa namanya bisa mencapai dalam waktu yang sama gitu. Nah, ketika dia berekspektasi sama seperti dia si A ini, tapi ternyata pas dalam kurun waktu tertentu dianya nggak mencapai, akhirnya dia merasa down sendiri gitu. Ada yang Iya. seperti itu. Jadi malah apa namanya, kadang harusnya kan bisa termotivasi terus, tapi kan kadang karena dia terlalu apa namanya mengikutin si A ini, jadinya ekspektasinya jadi ini. Padahal kan setiap kesuksesan kan perlu proses ya. Iya. Tuh, terus yang berikutnya terlalu memikirkan omongan orang lain. Nah, ini dalam hal apa aja sih? Jadi bukan cuma sekedar jualan. Jadi apa namanya, orang lain kan biasanya ada yang apa namanya, ya mungkin terlalu kepo atau misalkan agak sedikit iri kayak gitu kan. Mungkin Ya, ada pasti. yang apa namanya, misalkan kok kamu jualan, emang kamu apa namanya butuh duit atau misalkan kurang duit atau apa kayak gitu-gitu kan. Terus secara nggak langsung, kalau misalkan kita terus pikirin atau apa kayak gitu kan, apa namanya, jadi pikiran terus jadi down gitu kan. Gitu. Jadi Jadi kita itu kalau uh, kalau kita omongan orang lain udahlah, nggak usah bukan terlalu apa, diambil. nggak usah peduliin Apalagi omongan kita istilahnya, dulu ya. Kita harus apalagi istilahnya yang negatif-negatif ya. iya,
dengan omongan orang. Toh yang menjalani hidup kan juga kita, jadi kita harus bodo amat sama apa kata Mm-mm. orang. Terus Iya, betul. ya, keluarga juga penting banget ya untuk mensupport kita ya, mendukung apa yang kita Mm-mm. lakukan. Oke sih, terus apalagi ya? Kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya, Mbak ya. Ya, Terus misalnya kita sudah down ya, terus kita itu bagaimana sih caranya untuk mengatasi atau menghadapi kondisi down itu? kalau misalkan kita lagi down, gimana ya, kan kita serba nggak enak mau ngapa-ngapain. Pasti Hmm. kan kayak, apa namanya, mau maju aja gitu kayaknya males gitu kan. Terus ya udah kita uh, punya satu hari khusus, misalkan kita untuk berdiam diri sejenak, memikirkan apa yang membuat kita down tadi gitu kan, permasalahan-permasalahan apa yang kita kita bisa membuat kita down tadi. Tapi jangan lama-lama, cukup satu hari aja. Misalkan ya, misalkan sampai permasalahannya misalkan sangat berat gitu kan, atau misalkan benar-benar bikin pikiran banget gitu. Kalau misalkan mau nangis ya nangis aja gitu kan, atau misalkan mau teriak-teriak ya teriak-teriak aja tapi di dalam kamar. Di dalam kamar. Iya. Iya. Terus apa namanya, kita juga harus ngelihat apa namanya, dari kacamata orang lain ya. Misalkan kan ada orang tua atau suami yang pastinya mendukung kita. Nah, itu apa namanya, eh, kita apa namanya, suami atau orang tua itu kan pasti pengen kita juga sukses. Nah, kalau kita misalkan down, terus melihat kitanya juga sedih, nggak mau ngapa-ngapain, nggak pengen ini itu apa, kayaknya mereka pasti kecewa gitu kan. Iya, Jadi iya. itu harapan kita untuk bangkit lagi gitu. Terus jangan lupa untuk bersyukur. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima, kita harus tetap mensyukuri apapun itu. Jadi mau sedikit, mau banyak, tetap kita syukuri dulu. Gitu Iya. aja. Oh, jadi kita harus ya boleh sih kalau dalam kondisi down, tapi jangan terlalu berlarut-larut gitu ya, Mbak ya. Iya, Ya pasti semua orang pernah lah merasakan kondisi down, posisi di mood nggak ya karu-karuan, terpuruk gitu kan. Oh, buruk banget. Jadi apalagi cewek. moodnya kan naik turun apalagi pas PMS kadang Eh, aduh moodnya terus down banget. Kita harus mikirin keluarga kita juga dan bercermin dari mm, orang lain gitu ya. Pasti orang lain ya, pernah gitu dan bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. iya, betul. Oke, so, pertanyaan ketiga, apa aja sih yang bikin kita kembali bersemangat? Apa aja yang bisa bikin kita kembali bersemangat? Pasti setiap orang punya impian, punya tujuan dalam hidup gitu kan. Mau itu apa istilahnya, tujuan jangka panjang atau tujuan jangka pendek, pasti kan ada gitu kan. Nah, Iya, kita ingat-ingat lagi gitu. Apalagi kalau misalkan kita tujuannya pengen membahagiakan orang tua, membahagiakan anak, suami dan sebagainya. Terus apa, coba kita ingat-ingat deh, peran kita itu berguna untuk orang lain atau enggak. Misalkan kita sebagai produsen atau misalkan stokis. Nah, ketika dalam menjalani bisnis lalu kita ada di posisi down, terus kita kayaknya stuck gitu kan. Terus kita harus memikirkan misalkan marketer-marketer atau reseller-reseller yang udah gabung di kita. Siapa tahu mereka kan gabung di kita juga apa namanya, ingin mencari rezeki di jalan yang lain gitu kan, dengan jualan. Nah, kalau kita down, nggak ada semangat untuk terus berjuang di bisnisnya ini, pasti kan kasihan juga kan mereka nanti, bakalan nggak ada yang di apa, di ini ke apa, di ini apa, di jadi motivasi. maksudnya dijadikan motivasi gitu. Ya. Terus apa namanya, pokoknya berpikir kalau hidup itu anugerah walaupun dengan segala lika-likunya. Setiap orang kan pasti punya masalah kan. Iya. Karena yang kelihatan baik-baik saja pun belum tentu nggak punya masalah ya, Mbak Iya, ya.
Iya, betul. Jangan terlalu merenungkan hidup seperti ini nih. Ya, nikmati aja hidup. Pasti semua kita di muka bumi ini juga punya rezeki sendiri-sendiri. Ada Mm-mm. masalah juga. Nggak selamanya hidup itu semulus jalan tol. Oh, Pasti ada ah, gangguan-gangguan lah ya. Oke deh, kita iya. lanjut ke pertanyaan keempat. Kira-kira kendala apa aja sih yang bikin kita susah untuk bangkit? Kendala apa aja yang bisa bikin kita susah untuk bangkit? Iya. Salah satunya mungkin negatif thinking ya, sering negatif thinking. Terus kayak tidak mudah apa? Tidak merasa percaya diri gitu. Terus merasa nggak bisa bangkit. Terus menutup diri dari teman-teman atau orang terdekat yang berusaha mensupport kita. Terus susah menerima masukan. Terus apa ya? Ketakutan atau kecemasan yang berlebihan kayak gitu. Hmm. Jadi Jadi, misalkan kita apa namanya udah udah di kondisi down, terus kita nggak mau nerima masukan dari orang lain, padahal orang lain kan juga pengen mensupport kita ya, tapi kitanya sendiri nggak bangkit, ya nggak akan maju gitu. oh, jadi itu ada di diri kita sendiri juga ya Mbak ya. Iya Kendalanya betul. kita harus bisa punya tekad sih ya. Yang pasti tekad untuk Mm-mm. dan mendengarkan apa kata orang-orang yang ingin mensupport kita ya. Ya orang lain kan juga cuman bisa memotivasi ya, tapi yang poin penting yang untuk bisa bangkit kan diri kita sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Siapa sih peran penting yang bisa mensupport kita? Peran penting yang bisa mensupport kita ya pasti keluarga ya, entah itu orang tua, suami, terus mungkin kalau misalkan masih single teman-teman terdekat kayak gitu. Hmm, teman-teman Terus terdekat. jadi kalau misalkan pas lagi kita ada masalah atau misalkan kita lagi down, jangan sungkan buat sharing ke teman-teman atau jangan sungkan buat sharing ke suami, minta pendapat bagaimana solusinya kayak gitu. Hmm. Jadi keluarga, teman-teman itu juga penting ya untuk bisa mensupport kita. Kan kadang Iya, juga ada penting dong. keluarga malah bodo amat lah sama kamu. Kan ada Ya yang kalau misalkan kondisinya seperti itu yang kayak misalkan tadi keluarga nggak mensupport kita melakukan apa yang pengen kita lakukan gitu kan. Coba cari temen yang bisa kita ajak sharing gitu. Jadi tetap tetap apa namanya? Tetap fokus pada tujuan kita aja. Jadi kan kita nanti juga bisa memperlihatkan ke keluarga kan apa yang kita lakukan ini punya hasilnya loh gitu. nggak ada hasilnya gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Hal-hal yang harus dilakukan setelah kita bangkit. Hal-hal yang dilakukan setelah bangkit. Eh, Kalau misalkan kita udah bangkit dari posisi down itu tadi, terus udah refresh nih pikirannya gitu kan. Terus kita mulai ini apa namanya? Mulai susun kegiatan apa yang misalkan kita udah lewatin gitu kan. Terus kita juga susun kegiatan apa yang akan kita capai selanjutnya. Jadi apa namanya kita mulai benar-benar merincikan apa yang pengen kita capai gitu. Terus Ya. kalau misalkan udah dirinci, jangan lupa juga sediakan waktu buat refreshing diri kita sendiri. Jadi jangan terus kayak diforsir gitu kan. Misalkan ambil Sabtu atau Minggu kayak gitu untuk jalan-jalan, untuk belanja, misalkan untuk piknik atau mbak-mbak kan biasanya nonton drakor. Nonton drakor aja sebagai hiburan kita ya Mbak. Kita jangan terlalu harus begini ya boleh sih kita seperti itu. Ya, Cuman ya dalam porsinya dan juga
harus bisa ada me time juga ya Mbak ya, biar kita nggak Iya, terlalu betul. banyak pikiran gitu ya. Iya, kalau kalau kita apa namanya? Kalau kita terus serius, terus nanti bakalan akan menemukan kejemuan lagi gitu. Jadi Nah, enjoy aja kan kita apa kita yang pengen capai. Jadi kita harus melakukan senyaman mungkin. ya senyaman mungkin. Oke, kita Mm-mm. lanjut pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana cara menjaga mood yang naik turun? Nah, ini nih mood yang naik turun. Saya sendiri juga biasanya masih moodnya naik turun. Cuman apa namanya nanti mood naik turun ini bisa berkaitan sama ke pelayanan kita ke customer ya. Misalkan Ya, pas lagi nggak mood terus ada customer yang chat, kita jadi ke bawah kayak ngomel-ngomel gitu. Jadi balesnya itu pasti kan sering apa namanya bahasanya kayaknya bahasa kesel walaupun kita cuma chat gitu kan. Jadi yang pertama kita lakukan coba deh belajar sabar dulu, terus apa namanya belajar istighfar dulu, tata hati dulu, hati dulu. walaupun kadang susah ya, Ya. walaupun kadang susah, terus apa namanya tetap bales chat customer kita itu dengan kata-kata yang sopan. Kalau misalkan ada customer yang memang apa namanya bikin makin kesel, makin kesel, jadi apa namanya kayak kok rese amat gitu ya, apa namanya terus-terusan ini gitu. Kita coba apa namanya uh, bales si customer ini, misalkan oke, Mbak, apa namanya kita lanjut nanti ya, nanti malam ya, atau misalkan besok ya gitu kan. Kan kalau misalkan kita sedang di posisi yang tidak mood terus ngeladenin customer yang seperti itu, bakalan ujung-ujungnya terlampiaskan ke customernya kan, kan kasihan gitu kan. Biar nggak Terus customer jadi nggak apa-apa kena semprot. jadi kena semprot. Jadi apa namanya kalau misalkan udah mentok nggak bisa apa nggak bisa nahan diri, oke, nggak usah dibales dulu. Jadi tetap tutup chatnya tadi dengan kata-kata yang sopan, misalkan Mbak konsulnya lanjut nanti malam ya, atau misalkan besok pagi ya. Jadi kita ada waktu untuk menenangkan diri. Misalkan besok pagi kan pasti kita juga moodnya bakalan berbeda gitu kan. Udah nggak seperti yang hari ini gitu. Iya, iya. Terus pertanyaan ke-8. Ini agak anu sih, bagaimana biar kita itu bisa mencintai produk yang kita jual? Biar bisa mencintai produk yang kita jual. Pastinya kan kalau misalnya kita mau jualan, kita harus tahu dulu produk yang kita jual kan. Nah, gimana caranya biar kita bisa mencintai produk yang kita jual? Tentunya kita harus menggali dulu manfaat produk itu apa aja. Misalkan apa namanya keunggulannya apa, terus kenapa sih produk itu apa namanya layak kita jual gitu kan. Mungkin dari segi kualitas atau misalkan dari segi harga atau misalkan yang lain seperti itu. Jadi apa namanya itu untuk misalkan kayak baju atau mukena kayak gitu kan. Kita harus mulai belajar tuh misalkan kayak bahan-bahan atau misalkan jenis-jenis bahan atau misalkan apa namanya yang lain-lain kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak produk-produk skincare, dan pasti apa namanya kita juga harus tahu manfaat misalkan per produknya apa. Jadi kan menambah produk knowledge kita kan ke customer kayak gitu. Terus satu lagi mungkin apa namanya kita jualan kan pasti kita juga harus nyicip ya, nyicip makanan. Jadi Nyomot. jadi apa namanya nyomot gitu, istilahnya nyomot. Kalau jualan nyomot ya. Jadi apa namanya kalau kayak produk skincare ya misalkan kita belum pakai ya kita coba aja lah gitu. Misalkan yang paling murah deh sabun gitu atau enggak misalkan serum. Jadi
nggak semuanya harus kita Coba. coba, tapi paling tidak kita udah tahu satu Pernah dua lah. produk yang kita jual bagaimana kualitasnya gitu. Kalau kayak baju atau yang lain, ya kita bisa comot satu atau apa gitu. Jadi kan kita tahu ya jenis bahannya gimana, kualitas jahitnya gimana kayak gitu. Jadi itu bisa menambah nilai plus kita untuk jualan tuh. Mm. Terus nih, kalau misalnya kita, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Kan Ya, kita pasti sering ya Mbak-mbak di sini mungkin pernah ngerasain juga. Mungkin kayak gini, aku tuh udah pakai skincare skincare lama, tapi kok nggak ada perubahan sih di wajahku, masih tetap gini-gini aja. Terus kira-kira bagaimana itu Mbak? oh ini temanya ini ya skincare ya. Misalkan Iya. kayak di bisnis kita jualan skincare, terus banyak sih yang biasanya sharing seperti itu, Mbak, kok saya udah nyoba misalkan, atau customernya udah nyoba, udah waktunya misalkan 3 bulan atau udah berapa lama kok kayaknya hasilnya gini-gini aja, jadi males jualan, Mbak, gitu lah. Terus kalau misalkan males jualan, tujuannya tadi gabung jadi istilahnya reseller atau marketer, bagaimana gitu kan kelanjutannya gitu kan. Kalau misalkan apa hasilnya gini-gini aja, kita jangan jangan terlalu sekali lagi jangan terlalu menyamakan kita dengan orang lain ya, apalagi untuk produk-produk skincare gitu kan. Kan setiap orang punya jenis kulit yang berbeda, problem yang berbeda gitu. Walaupun istilahnya saya pengen nih kayak misalkan si A gitu kan, hasilnya bagus deh, kulitnya glowing segala macam kayak gitu. Terus dia tanya treatmentnya apa aja gitu, ABCD udah dikasih tahu juga caranya apa segala macam. Terus udah mulai nerapin, tapi kok hasilnya kok saya selama kurun waktu sekian kok masih gini-gini aja ya Mbak, nggak bisa istilahnya sebagus si Mbaknya gitu kan. Nah, kita harus flashback ke diri kita dulu gitu kan, jenis kulitnya kita apa, problemnya apa, mungkin kan nggak akan sama 100% gitu loh untuk hasil dan efeknya gitu kan. Misalnya di si Mbak A dengan treatment yang sama bakalan menghasilkan dalam waktu yang cepat, tapi kalau misalkan di kita bisa aja misalkan agak lama prosesnya gitu kan. Jadi penerimaan kulit untuk masing-masing skincare itu kan bisa beda-beda gitu. Jadi jangan 100% pengen sama gitu. Iya, Terus juga apa ya? riwayat sebelum pakai skincare ini kan juga berpengaruh ya Mbak ya. Iya, Karena jadi kan uh, skincare-nya juga dominan herbal. iya betul. Apalagi yang komposisinya kayak dominan herbal ya, pastikan Hmm. efeknya juga nggak bisa cepat gitu kan. Terus kalau misalkan nggak ada hasilnya, coba deh ingat-ingat dulu gitu kan. Kita sebelum kita pakai skincare ini, kulit kita gimana? Terus selama selang waktu yang kita udah pakai, kulitnya ada perubahan nggak gitu kan? Walaupun sedikit aja berubahnya, tapi kan tetap aja berarti si produk ini ngaruh ke kulit kita gitu kan. Ya. Terus kan juga mungkin mbak-mbak marketer pernah down ya karena udah ngiklan mukena, ngiklan gamis. Hmm. Itu kok nggak pernah closing ya? Kira-kira kenapa ya Mbak? Oh, maksudnya istilahnya udah jualan tapi nggak pernah closing gitu Hmm. ya. Oh, Iya. jadi mungkin mungkin agak sedikit dirubah kali ya, jangan bilang nggak pernah, mungkin belum. Hmm. belum jadi belum closing. Jadi kalau misalkan kita jualan kan kita nggak bisa sekali waktu
kita jualan, misalkan hari ini kita posting produk A gitu kan, kita langsung closing di hari itu juga gitu. Kalau misalkan memang rezekinya di hari itu ya mungkin bisa, tapi kalau misalkan memang belum dikasih ya mungkin next time, atau mungkin besok, mungkin lusa, atau lusanya lagi gitu kan, kita kan nggak tahu. Ya. Tapi yang pasti tetap tetap kita harus tetap positive thinking dan bersyukur. Jadi ibarat kita warung, kita jualan, jadi buka toko ya setiap hari gitu, mau ada yang beli atau enggak, tetap kita ngiklan gitu. Mungkin kan apa namanya, belum closing gamis atau mau, karena range target market kita nggak masuk harganya misalkan kan. Jadi misalkan kita jual gamis atau mau kena harga 300-an lebih, sedangkan apa namanya, di friend list kita misalkan mereka senengnya yang murce-murce gitu kan, murah-murah gitu. Jadi walaupun istilahnya mereka suka nanya harga, suka nanya spesifikasi, tapi terus akhirnya berujung menghilang, ya nggak apa-apa, biarin aja. Berarti kan mereka sudah ada satu ketertarikan kan dengan bertanya. Mungkin mereka lagi nyiapin apa namanya, rezeki dulu buat suatu saat beli produk yang kita jual gitu. Ya. Jadi tetap semangat aja. Tetap semangat aja. Berpikiran positif ya. Gitu. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Setelah kita bisa bangkit dari kondisi down, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat itu supaya tetap on fire? Oh, biar tetap ini terus ya, biar tetap semangat terus ya. Ya itu tadi mungkin apa namanya, jaga tetap positive thinking, terus apa namanya, mungkin bisa kita masuk ke komunitas-komunitas yang orang-orangnya bisa membangkitkan motivasi kita, membangkitkan apa namanya, pikiran-pikiran positif gitu kan. Seperti misalkan di bisnis kita, itu kan setiap hari kan ada masukan, ada motivasi, ada sharing kayak gitu. Jadi apa namanya, ketika kita mulai merasa agak melemah lagi, ada teman-teman yang ngingetin kayak gitu. Iya, iya. Terus apa ya? Ya pokoknya, atau enggak kalau misalkan yang suka baca buku ya baca-baca buku tentang motivasi, atau misalkan sering nonton di YouTube, cari orang-orang yang bisa kita jadikan role model kayak gitu. Jadi kan terinspirasi kan. Gitu. Iya. Oke, pertanyaannya udah selesai. Mungkin Mbak-mbak yang di sini mau ada pertanyaan? Kita masih ada durasi berapa menit ini? Masih ada 15 menitan. 15 menit. Oh, role modelnya Mbak Nita siapa? Role model untuk apa nih? Untuk sukses atau untuk apa? Untuk sukses. Untuk sukses. Untuk sukses siapa ya? Apa namanya? Ya ada di bisnis kita, yaitu Mbak Vera. Sama seperti apa namanya, sharingnya Mbak Nur tadi pagi. Jadi cerita sedikit nih ya. Jadi pertama kali masuk ke bisnis kita itu zaman dulu mungkin belum ada namanya bisnis kita ya. Jadi Mbak Vera cuman jualan apa, produk Batresia gitu. Terus akhirnya karena saya ngeliat postingannya Mbak Vera jualan produk skincare berbahan dominan herbal, saya tertarik di situ tadinya gitu kan. Terus apa namanya, cuman pas waktu itu kok kayaknya apa namanya, tetap ada pikiran kan, apa namanya, gimana nanti cara jualnya segala macam kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah, kata Mbak Vera, udah Mbak nyemplung aja gitu, nanti sembari jalan, sembari praktek, sembari istilahnya belajar gitu kan. Ya udah, dari situ kan teman-teman bisa lihat sendiri, mungkin yang dulu masih seangkatan jadi apa namanya, dari yang Mbak Vera masih istilahnya agen ya kalau nggak salah dulu, posisi agen, terus sampai sekarang jadi stokis, punya ribuan apa namanya, punya ribuan marketer, akhirnya membuat satu komunitas namanya bisnis kita, itu udah sangat
jempol banget dan bisa bertahan sampai sekarang gitu. Alhamdulillah ya, Mbak. Ya, Nah, beberapa pertanyaan lagi. Tahun berapa Mbak Anita gabung sama Mbak Vera? tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi bulan-bulan apa ya? Bulan-bulan masih mau akhir kayaknya September apa gitu kalau nggak salah ingat. Dan itu juga pertama kalinya nyoba Bratrisia. Tadi kan kalau nggak salah ada tuh yang nanya Mbak Anita pakai apa produk Beli berapa Bratrisia berapa tahun? lama gitu kalau nggak salah berapa tahun ya Konsisten berarti ya. ya dari tahun 2015. Wah, sudah lama ya Mbak ya, hampir 5 tahun. Dan Iya, hasilnya memang tidak mengkhianati ya. Cantik, glowing. Semoga aku juga bisa. Terus ada lagi. ya. Scroll scroll. Perjalanan jadi agen berapa tahun Mbak Anita? Ya, jadi agen berapa tahun ya? Berapa? Pokoknya 2015 terus mulai jadi agen tahun 2016-nya kalau nggak salah, tapi bulannya udah bulan bulan-bulan akhir kalau nggak salah, ingat sih. Lupa Hmm, tepatnya bulannya apa. lupa ini. Ada teman seangkatan Mbak Anita, Mbak Faiza. Iya, halo Mbak Faiza. Oh iya, aku pribadi deh mau tanya ke sama Mbak Anita. Jumlah Nah, kan. dan jumlah marketernya itu sekarang berapa ya, Mbak? Iya. Jumlah marketer. Iya, Jumlah marketer sampai sekarang sih ya masih hitungannya masih sedikit ya, masih mungkin 50-an mungkin kan. Cuman kalau saya pribadi sih itu tadi apa yang kita kerjakan senyamannya kita dulu gitu kan. Untuk hasilnya bagaimana ya nanti ngikutin gitu kan kita juga apa namanya acuan kesuksesan kan nggak setiap orang kesuksesannya apa namanya tentang materi kan. iya, Jadi iya. kalau saya pribadi sebagai agen apa namanya dan sebagai leader juga untuk tim bagaimana supaya marketer di tim itu merasa nyaman seperti rumah sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah nyaman kan pasti jualan juga enak-enak aja ya walaupun tetap mungkin problematikanya masing-masing gitu kan. Tapi Iya. apa namanya sejauh ini sih yang gabung gitu nggak mau keluar juga kadang-kadang ada yang malah bilang Mbak saya nggak mau keluar dari grup saya pengen di sini aja gitu. Oh, Jadi apa namanya istilahnya mungkin udah nyaman ya jadi nggak apa namanya nggak melulu soal jualan kan pastinya iya. tuh. Terus ini ada pertanyaan lagi. Ada cerita atau rintangan pas lagi down gimana, Mbak? Ada kendala apa? Terus bisa bangkit lagi. Tapi terus bisa bangkit ada lagi. cerita ada cerita atau rintangan pas lagi down. Kalau apa namanya cerita atau rintangan pas lagi down itu pasti ada ya namanya istilahnya jualan dari 2015 terus sampai sekarang Sekarang. masih bertahan kan tetap aja ada apa namanya turun naik. Cuman ya itu tadi kalau misalkan pas lagi down banget udah pikiran udah mentok ya paling kalau saya apa namanya sharingnya paling ke suami gitu. Terus apa nih? Kendalanya. Ada Kendalanya apa? Kendalanya apa? Enggak sih. Jadi kalau misalkan pas lagi down itu kan kadang kan kalau saya pribadi lebih banyak kepikiran sendiri ya. Jadi bukan masalah teknis kayak apa namanya, misalkan di jualan gitu kan, mentok jualan, tapi kayak misalkan ya problem-problem yang misalkan di keseharian saya gitu kan.
Ya, Tuh. ya. Terus Terus sampai nanti akhirnya terus bisa bisa bangkit lagi. bangkit lagi. Bisa bangkit lagi ya harus bisa. Bisa. Karena ya kalau misalkan kayak sekarang di posisi agen sedown-downnya kita kan kayak yang tadi saya sampaikan gitu kan tetap kita harus melihat apa namanya marketer-marketer yang udah ada di tim kita gitu kan atau misalkan customer-customer yang udah setia beli di kita kalau misalkan kita sampai nggak jualan atau misalkan kita break bagaimana nasibnya gitu kan tetap harus dipikirkan juga gitu kan. Iya, iya, iya. Tuh Mbak, pertanyaan dari Mbak. Siapa ini? Yani Mbak Mulyani. Rini. Tuh ya, ini nggak ada yang mau tanya lagi kan Mbak tentang kondisi down dan cara bangkit Atau apa atau atau apa? mau tanya apa. Kita mau tanya apa? Kita masih ada waktu 10 menitan. Oh, ini ada pertanyaan. Gimana caranya meyakinkan suami agar bisa mensupport kita? Gimana caranya yakinkan suami agar bisa mensupport kita? Ya pasti saat kita mulai apa namanya pengen niat jualan, kita apa namanya istilahnya eh, minta ini dulu kan, minta apa namanya eh, Ridho minta saran atau dulu gitu dari suami, apa minta doa dulu dari suami gitu kan. Minta izin dulu dari suami kalau misalkan kita pengen jualan nih gitu kan, boleh apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan suami terus nanya, emang kamu mau jualan apa gitu, kita kasih tahu kita jualannya ini. Misalkan kita gabung di komunitas ini, jadi kita juga harus jelas kalau misalkan untuk case yang suaminya mungkin agak masih ragu-ragu gitu kan. Jadi kita harus apa namanya harus benar-benar kasih penjabaran gitu kan. Kita ada di lingkungan yang apa gitu. Terus jualannya apa harus jelas. Nah, nanti apa namanya soal hasil mungkin kan apa suami juga bisa melihat ya. Maksudnya kita nggak usah terlalu apa uh, pengen hasil yang aku pengen nunjukin hasil yang wah gitu kan. Jangan ke ya. situ dulu deh gitu. Tapi misalkan setiap bulan kan kita udah jualan, terus kita omsetnya sekian, kita kasih tahu aja ke suami. Misalkan, saya apa namanya jualan bulan ini dapat omset sekian loh, walaupun omsetnya kecil kita kasih tahu aja gitu kan. Jadi si suami kan tahu kalau oh benar-benar jualan nih. Terus apa namanya kalau misalkan kita dapat rezeki lebih atau fee lebih, jangan lupa buat jajanin. Ya walaupun cuman istilahnya traktir mie ayam atau bakso atau ini yang kecil-kecil gitu kan, nggak Iya, iya, iya. apa-apa. Apa terus ini Terus ada ya sharing lagi aja apa namanya kira-kira gimana ya misalkan di grup apa misalkan atau di jualan ada kendala apa, coba sharing-sharing aja gitu. Pasti kan nanti lama-lama juga suami kan ngerti gitu kan. iya, iya. Terus apalagi? Ini Mbak Nita. Itu tadi katanya timnya Mbak Anita betah-betah nggak ada yang mau keluar. Apa yang bikin mereka betah nih? Bocorin rahasianya dong. Apa ya? Ya mungkin apa namanya karena memang kalau di grup kan walaupun sebagai agen atau leader tetap apa eh, ke marketer itu kan kita sebagai teman juga kan. Jadi jangan ada istilahnya kayak apa namanya senior atau junior atau apalah kayak gitu-gitu. Terus apa namanya kalau misalkan di grup selain kayak apa namanya sharing motivasi atau jualan ya paling kita apa namanya nimbrung yang lain-lain gitu. Ya, ya. Jadi yang seperti Itu sering kayak juga gitu-gitu, sih Mbak ya. iya. Jadi kayak misalkan kok kayak jadi apa keluarga yang lain gitu kan mungkin.
Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Miss Dewi. Mbak, misal nih, nih sudah ikhtiar nyari new marketer, branding BK juga sudah ada sih yang tanya-tanya, tapi sampai close new marketer nggak nambah-nambah. Gimana biar nggak down sebagai leader? Hmm. Itu tadi apa namanya, apa, rezekinya mungkin bukan belum bulan ini, apa, Mm-mm. mungkin bulan depan dia terus aja gitu, terus terus iklan, apa namanya, eh, new marketer, terus misalkan branding BK gimana, atau enggak misalkan kalau customer kita ada yang loyal, coba deh kita japri gitu kan, siapa tahu mau gitu kan, siapa Gabung. tahu kan juga membuka jalan rezeki orang lain kan gitu. Dulu juga apa namanya, pas awal-awal saya jadi leader juga rata-rata tim saya rata-rata hampir semuanya customer. Dari customer jadi marketer ya. Customer, iya. Jadi bukan bukan cuma di Japri sih, karena misalkan kalau dulu kan masih apa namanya, ngiklannya kan lebih banyak via BBM ya zaman dulu. Jadi Ya. sering apa namanya, sering lihat ngiklan produk Batris yang dulu pas awal jualan kan, terus mulai tertarik, mulai nanya kayak gitu, terus akhirnya pas pertama juga nggak langsung closing jadi marketer, mereka misalkan jadi customer dulu, udah ini akhirnya kan mungkin kok apa namanya, kepo ya gimana cara jadi apa, jadi seller kayak gitu. Tapi nggak Jadi apa-apa, pokoknya semuanya dicoba aja, apa jangan aja. patah semangat. Mm-mm. Yang penting yakin aja Mbak ya. Pasti kalau udah Mm-mm. pasti ada yang habung ya. Kita yang penting tetap Iya, berusaha, tetap ikhtiar. iya. Terus ini ada yang tanya lagi, Mbak, aku termasuk yang susah closing batris. Triknya Mbak? Termasuk yang susah closing baterai listriknya. Udah pakai apa belum? Gitu. Kalau Udah. misalkan kayak tadi kan, apa namanya, kalau misalkan udah pakai ya harus kita gali gali dulu kan produknya seperti apa. Apalagi kalau misalkan kita udah pakai misalkan beberapa produk gitu kan. Kita sering kasih review yang kita pakai aja, apa. Jadi kalau misalkan customer itu kan dengan adanya review yang dari kita sendiri, biasanya kan akan lebih ngenakan daripada kayak apa, cuman nge-share testimoni orang kayak gitu kan. Mungkin kan masih itu apaan sih gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngiklannya dengan nge-review produk yang kita pakai, benar-benar kita pakai, walaupun istilahnya cuman apa namanya, captionnya nggak terlalu yang berbelit-belit, tapi jelas apa yang mau kita sampaikan, pasti kan orang, oh apa namanya, agak sedikit kepo gitu kan biasanya gitu. Itu sih biasanya. Sudah terjawab ya Mbak-mbak. Kayaknya udah sekarang jam Mbak berapa? Emi, jam berapa, jam 8 kurang. Eh, ada pertanyaan lagi atau enggak? Kalau enggak kita tutup aja kali ya. Kita tunggu dulu. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya. Kayaknya udah nggak ada kayaknya. Iya. Oke, bisa Oke. ditutup dulu sama Mbak Anita. Oh, itu baru nongol. Oh, mungkin Berarti Mbak Anita menjadikan ada perkepoan pesan-pesan penting ya. untuk Apa? Mbak-mbak. Ada pesan-pesan untuk Mbak-mbak yang di sini yang sudah lihat live Uh, ini. apa? Uh, Paling terima kasih, sebelumnya terima kasih buat Mbak Vera dan bisnis kita udah apa namanya, memberikan waktu buat saya sharing di live Instagram bisnis kita official. Walaupun sharingnya ya mungkin masih receh,
Tapi semoga semoga apa namanya ada manfaatnya buat mbak-mbak semua gitu. Terus apa lagi ya? Udah paling Gitu itu aja. itu aja. Oke. Semoga bisnis kita makin sukses. Amin. Semoga Mbak Anita juga semakin sukses lagi ya Mbak ya. Amin, amin. Oke, terima kasih Oke, Mbak Anita sudah meluangkan waktunya untuk ya, kita. Semoga Mbak Anita sehat selalu, amin. Terima kasih. omsetnya semakin melejit, Amin, timnya semakin banyak dan semakin solid. amin, amin. Oke, udah nggak ada pertanyaan ya. Monggo Mbak Anita closing. Oke. Udah tadi closingnya ya? Ya, Ya udah. Uh, Sampai jumpa di live Instagram lain kesempatan. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih Mbak Ida yang sudah menuntun live Instagram hari ini. sama-sama Mbak. Alhamdulillah ya berjalan lancar. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Meskipun tadi ada Sudah pulang kendala sekarang. Ya, walaupun agak trouble. Iya. Tapi alhamdulillah udah berjalan lancar. Terima kasih pokoknya semuanya untuk hari ini. Ini pengalaman pertama saya live di Instagram. Semoga kedepannya menjadi pelajaran buat saya dan teman-teman lain yang nanti akan mengisi sharing di live Instagram berikutnya. Terima kasih untuk semua yang gabung atas waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak. Yeay. Terima kasih untuk Mbak-Mbak yang hari ini sudah gabung. Sampai bertemu di live IG selanjutnya. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan oh, saya akhiri live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.